Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Safirah dari kelas angka 21D. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari bab 15, yaitu tentang sekuritas emisian dan laba bersaham. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sekuritas dilutif dan skema kompensasi. Di mana sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdelusi. Sedangkan skema kompensasi merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait, baik karyawan maupun non-karyawan. Sistem kompensasi diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kas maupun non-kas. Salah satu bentuk kompensasi yang bersifat non-kas yang seringkali diberikan perusahaan adalah kompensasi saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang opsi saham. Nah, di mana opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya serta berlaku dalam periode tertentu. Nah, opsi saham memiliki dua jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Nah, opsi beli memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pemegang saham untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak mereka. Sedangkan opsi jual memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang waran saham, di mana waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaan utama waran saham dan opsi saham adalah pihak yang mengeluarkannya dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor, dan waran merupakan jenis yang merupakan call option. Waran biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya yang seringkali digunakan dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, pemilikan saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak yang didulukan untuk membuat saham. Dan yang ketiga, untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang utang konversi, di mana utang konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya menjadi saham perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tertentu. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu sekuritas yang merupakan terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang konversi. Pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut. Perusahaan membutuhkan pendanaan sebesar 100 miliar, maka perusahaan dapat menerbitkan obligasi tersebut sebanyak 1 juta lembar pada nilai per 100.000, yaitu di mana tiap lembar obligasi dapat dikonversikan menjadi 10 lembar saham. Apabila pada saat itu harga saham adalah sebesar 5.000, maka jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan bila tidak menerbitkan obligasi konversi adalah sebesar 20 juta lembar saham. Sedangkan apabila menggunakan obligasi konversi, perusahaan cukup menerbitkan saham sebanyak 10 juta.
Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis utang konversi. Bentuk utang konversi yang paling umum dikeluarkan oleh perusahaan adalah obligasi konversi. Obligasi konversi mengombinasikan antara keuntungan obligasi dari segi pendapatan tetap dan fasilitas pilihan bagi pemegangnya untuk memungkinkan menjadi saham, sehingga memiliki opsi konversi yang akan diturunkan apabila harga saham meningkat secara signifikan. Nah, berikut ini merupakan beberapa bentuk dari utang konversi. Yang pertama, utang konversi dengan fitur konversi sebagian merupakan jenis umum dari surat utang konversi yang mana hanya sebagian dari seluruh jumlah utang dapat dikonversikan menjadi saham. Jadi hanya jumlah tertentu dari keseluruhan utang yang dapat dikonversi menjadi saham setelah jangka waktu tertentu dan sisanya akan dilunasi oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya, di mana merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan pada saat penerbitan surat utang tersebut. Jadi, sekali dikonversi, pemegang utang akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan. Dan yang ketiga, utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya merupakan jenis ketiga yang sedikit berbeda dari utang konversi dengan fitur konversi sebagian dan fitur konversi seluruhnya. Kontrak ini memiliki karakteristik bahwa seluruh nilai surat utang akan atau bukan merupakan obligasi bagi pemegang sekuritas utang, dikonversikan menjadi ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Seperti disebutkan di atas, waktu terdapat disebut dalam dokumen penawaran utang. Setelah konversi dilakukan, perusahaan sekuritas utang akan menjadi pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perlakuan akuntansi utang konversi, di mana utang konversi merupakan instrumen campuran atau hybrid yang memiliki komponen utang dan juga komponen ekuitas. PSAK 56 Revisi 2010, laba bersaham menyatakan bahwa entitas harus memisahkan kedua komponen tersebut dalam pengakuan dan penyajian. Dengan mengakui dan mengukur utang konversi, perusahaan harus memisahkan nilai antara fitur utang dan fitur opsi konversi yang melekat pada obligasi tersebut. Pemisahan ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai sekuritas utang konversi atau nilai dengan opsi konversi dan nilai utang sejenis atau dengan risiko yang sama yang tidak memberikan fitur opsi atau nilai tanpa opsi konversi. Selisih antara keduanya merupakan nilai dari opsi konversi yang diberikan oleh sekuritas utang tersebut. Berdasarkan pendekatan tersebut, komponen merupakan jumlah residu dari nilai utang, sehingga cocok dengan karakteristik, sehingga merupakan residual claim atas perusahaan. Dan adapun tahapan yang harus dilakukan oleh entitas adalah yang pertama, tentukan total nilai pasar utang konversi dengan dua komponen liabilitas. Tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto dari semua kontraktual kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan nilai tingkat bunga pada tingkat bunga pasar yang digunakan adalah tingkat bunga yang dibayarkan perusahaan pada utang yang sama namun tanpa fitur konversi. Yang ketiga, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar oleh konversi atas diperoleh nilai ekuitas. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi saat penerbitan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika perusahaan menerbitkan utang konversi, maka perusahaan harus memisahkan antara komponen utang dan komponen ekuitas. Dan adapun contoh penerbitan utang konversi dalam bentuk yang paling sering diterapkan perusahaan yaitu obligasi konversi.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan penerbitan obligasi konversi. Dengan contoh di mana PT DEF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal tahun 2013. Jangka waktu 5 tahun dengan bunga nominal 9% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 100.000 per obligasi atau jumlah penerimaan penerbitan obligasi adalah sebesar 200 miliar. Bunga dibayar tahun setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal Rp100. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi sebesar 11%. Nah, untuk mencatat penerbitan obligasi konversi tersebut, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai kini dari komponen utang. Nilai komponen utang dihitung sebagai berikut, yaitu nilai kini dari prinsipal atau PF sama dengan 200 miliar dengan N sama dengan 5 serta I sama dengan 11%, yaitu sebesar 118 miliar 690 juta 265.16, serta nilai kini dari pembayaran bunga yaitu anuitas PF sama dengan 18 miliar serta N sama dengan 5 serta I sama dengan 11%, memperoleh 66 miliar 526 juta 146.318, serta diperoleh nilai kini dari komponen utang yaitu nilai kini dari prinsipal ditambah dengan nilai kini dari pembayaran bunga, mendapatkan perolehan yaitu 185 miliar 216 juta 411.929. Nah, selanjutnya untuk nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan yaitu sebesar 200 miliar dikurangi nilai kini dari komponen utang yaitu 185 miliar 216 juta 411.929, maka diperoleh nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitan yaitu sebesar 14 miliar 783.588.071. Nah, untuk transaksi di atas maka pencatatan jurnalnya yaitu kasnya sebesar 200 juta dan utang obligasi yaitu 185 miliar 216 juta 411.929, serta premi saham atau ekuitas konversi yaitu sebesar 14 miliar 3 juta 588.071 rupiah. Nah, komponen utang obligasi yang dikeluarkan oleh PT DEF dicatat sebagai utang obligasi. Jumlah diskon relatif terhadap nilai nominalnya akan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan sampai dengan jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo nilai utang obligasi adalah sebesar nilai nominalnya yaitu 200 miliar. Sedangkan komponen ekuitas dicatat dalam akun premi saham atau ekuitas konversi yang dilaporkan dalam bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Jumlah ini tidak dapat berubah sepanjang periode obligasi konversi. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang laba bersaham. Laba bersaham atau LPS merupakan informasi mengenai beberapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. LPS menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan probabilitas yang tinggi. Nilai LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba dan jumlah lembar saham yang beredar. Apabila perusahaan memiliki struktur modal yang sederhana atau tidak memiliki sekuritas yang memiliki potensi mengurangi tingkat laba dan menambah jumlah lembar saham.
maka perusahaan akan menyajikan informasi mengenai LPS dasar. Sedangkan pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks, maka harus menyajikan informasi mengenai LPS dilusian. Baik, saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika satu saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima atau when cash is reviewable. Nah, yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Dan yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utama, instrumen utang atau misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang ketiga, saham biasa diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang, perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Dan yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset, bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang ketujuh, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima oleh perusahaan. Harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Perhitungan LPS dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks adalah sebagai berikut. LPS sama dengan laba bersih residual per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa atau penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Perhitungan LPS dilusian menyesuaikan LPS dasar dengan efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Efek tersebut seolah-olah dikonversi menjadi sekuritas saham sehingga memengaruhi perhitungan LPS. Beberapa efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif yaitu 1. Opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. 2. Instrumen yang dapat dikonversikan. 3. Saham yang dapat ditempatkan secara kontinen. Yaitu sebagaimana perhitungan LPS dasar, saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontinen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan LPS dilusian jika kondisinya terpenuhi, yaitu peristiwanya telah terjadi. Yang kedua, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontinen yang diperhitungkan dalam perhitungan LPS dilusian didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Yang keempat, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atas atau kas, yaitu ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam LPS dilusian apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas, berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat ilutif digunakan dalam perhitungan LPS dilusian. Yang kelima, opsi yang dibeli, yaitu kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu sendiri. Tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Yang keenam, opsi jual yang diterbitkan, yaitu kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri seperti opsi jual yang diterbitkan dan forward tercermin dalam perhitungan LPS dilusian jika berdampak dilutif.
Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi endemoni selama periode tersebut, yaitu ketika harga pelaksanaan atau harga penyelesaian di atas rata-rata harga pasar selama periode tersebut, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harus diasumsikan bahwa pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar selama periode tertentu untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Yang kedua, harus diasumsikan bahwa dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Dan yang ketiga, tambahan saham biasa atau selisih antara jumlah saham yang diasumsikan ditempatkan dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Dalam melakukan perhitungan LPS dilusian perlu dilakukan penyesuaian atas LPS dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak dan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Yang pertama, penyesuaian terhadap laba residual atau setelah pajak. Penyesuaian terhadap laba residual dilakukan untuk beberapa hal. Yang pertama, setiap dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Yang ketiga, perubahan pendapatan atau beban yang ditimbul dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Contoh kasus perhitungan jumlah saham beredar yaitu sebagai ilustrasi, misalkan PT DEF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan Rp300.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah sebesar Rp500.000. Nah, berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Nah, untuk penambahan jumlah saham biasa yang beredar, kita harga wajar yaitu harga wajar dikurangi dengan harga opsi diper harga wajar dikalikan dengan jumlah lembar opsi, di mana harga wajar yaitu sebesar 500.000 dikurang dengan harga opsi yaitu 300.000, lalu diper harga wajar yaitu 500.000, lalu dikalikan dengan jumlah lembar opsi yaitu 1.500 lembar per opsi, maka diperoleh nilai akhir yaitu sebesar 600 lembar saham biasa. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.